Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nakhusu khususan li musannif fi hadzal kitab Asy-Syaikh Ibrahim bin Ismail wa Syekh Burhanuddin Al-Islami Az-Zarnuji nafa'ana Allah ta'ala bihi wa amin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ta'ala fa'innal ilma zainul li ahlihi wa tatlub aqlanu li kulli ma'alihi wa kun mustaqidan kulla yawmin ziyadatan minal ilmi wastahmihi mu'ulil fawadihi tafaqah fa innal fika afdalu qaihi ilal birri wat taqwa wa adalu qasidi huwal alamul hadi ila sunnatil huda huwal mislu yuki min jami'i syadadihi wa inna faqihan wahidan mutawadihan asyaddu ala syaitani min alfi abdihi fasadu kabirun alimun mutaratikun wa akbaru minhu jahilun mutanasikun huma fitnatun fil alamina azimatun liman bima fi dinihi yatamassaku man talabal ilma bil ma'ani fadai fadlin minal rasyadi wa yajibus rami qalibihi likaini fadlin minal rasyadi hiya dunya aqallu minal qalili wa asyibuha adallu minal zalili usimu bisim biha qawman waduni fahum mutahayyiruna bila dalili. Anak-anakku sekalian, beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas masalah niat menuntut ilmu. Bab itu telah selesai, kita masuk bab baru, yaitu tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih kawan, dan tetap sabar di dalam ilmu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Faslun, bermula ini itu pasal Firtiyaril ilmi, di dalam menerangkan tentang memilih ilmu, wal ustazi, dan memilih guru.
wasyariki dan memilih teman, wasabati dan tetap sabar, alaihi di dalam ilmu. Yang bagi seyogyanya li talibil ilmi bagi penuntut ilmu ayyahtara hendaknya memilih siapa talib min kulli ilmin dari setiap ilmu ahsanahu akan yang lebih bagus, wama yahtaju wama dan barang yahtaju yang berhajat siapa talib ilaihi kepada ma bi amri dinihi di dalam urusan agamanya, fil hali pada masa sekarang, tsumma yahtaju kemudian berhajat siapa talibul ilmi ilaihi kepada ma bil ma'ali di dalam waktu yang akan datang. Anak-anakku, bagi seorang penuntut ilmu itu hendaknya milih jenis ilmu dulu berdasarkan skala prioritas yang mana yang harus didahulukan. Pengarang kitab ini menyarankan untuk mendahulukan mempelajari ilmu yang sudah dibutuhkan pada saat kita sekarang ini. Apa contohnya? Karena sekarang ini tidak boleh tidak dan tidak boleh ditunda, kita harus sholat misalnya, maka belajar ilmu tentang sholat itu harus didahulukan. Ini pilihan. Dulu harus kita dahulukan yang mana antara belajar ilmu sholat dengan belajar ilmu futsal. Tentu yang harus duluan dipelajari adalah ilmu tentang sholat, karena ilmu tentang sholatnya sudah harus dipraktikkan sekarang. Kalau futsalnya nanti. Nah, gitu ya. Ini main skala prioritas. Wa yuqaddima dan mendahulukan siapa talibul ilmi ilmu tauhidi akan ilmu tauhid. Nah, ini skala prioritasnya. Di antara ilmu-ilmu yang lain yang terjadi sekarang yang sama-sama mendesaknya, maka kita disarankan mendahulukan belajar ilmu tauhid, ilmu tentang mengenal Allah. Hanya mulai dari TK sudah diajarkan. Satu, topi saya satu. Kalau tidak satu, bukan topi saya. Diganti. Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Nah, ilmu tauhid sudah mulai harus ditanamkan mulai dari anak TK. Maka keterlaluan kalau sudah anak MTS belum kenal siapa Tuhan. Lebih kenal sama Tasatria ketimbang sama Tuhan. Berkorban untuk Tuhan tidak mau, berkorban untuk Satria mau. Bednya tidak dibayar, dibayarkan. Ilmu tauhid yang kita butuhkan.
Untuk apa belajar ilmu tauhid itu? Wa ya'rifa, dan mengetahui siapa talibul ilmi Allah akan Allah Ta'ala yang maha tinggi, siapa Allah, untuk mengenal Allah, untuk mengenal sang pencipta diri kita dan pencipta alam semesta. Mengenal Allah, mengenal Tuhan dengan cara yang bagaimana? Bidalili, dengan dalil, dengan petunjuk, dengan argumentasi. Bukan cuma ikut-ikutan. Berhubung orang tua Islam, Tuhannya adalah Allah, kita ikut. Giliran ditanya, kenapa kamu Islam? Karena orang tua Islam. Islamnya Islam KTP. Bagaimana orang yang sekedar ikut-ikutan ini? Fa inna imanal muqallidi, maka sesungguhnya imannya orang yang taklid. Taklid itu cuma ikut-ikutan. Wa in kana, dan jika ada apa iman itu sohihan, benar, indana, di sisi kita, lakin akan tetapi yakunu, ada siapa muqallid, siapa yang ikut-ikutan itu, asiman, berdosa. Loh, kok berdosa? Dia sudah beriman tapi ikut-ikutan kok malah berdosa. Kenapa dia berdosa? Karena bitarkil istidlali, karena dia meninggalkan istidlal. Apa istidlal itu? Istidlal adalah tolabud dalil, mencari dalil. Dia tidak pernah berusaha untuk mencari alasan, untuk mencari argumentasi tentang apa yang dia imani dan yakini. Dalil itu ada dua macam, ada dalil akli, dalil akal, ada dalil nakli. Boro-boro dalil nakli, dalil yang berdasarkan Quran hadis yang dia cari, dalil berdasarkan akal pikiran saja dia tidak mencarinya. Dia berdosa. Kenapa dia berdosa? Li'anna Allah Ta'ala a'ta ni'matal aqli lil insan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah memberikan nikmat akal kepada manusia, satu nikmat yang tidak pernah Allah berikan kepada makhluknya yang lain. Untuk apa akal Allah berikan kepada manusia? Untuk mikir. Makanya dalam Al-Quran sering sekali disebutkan afala yatadabbarun, afala yatafakkarun, afala yaqilun. Berakal. Karena itulah ciri khas manusia. Manusia Allah anugerahi akal. Kecewa Allah ketika Allah berikan akal kepada kita, akal tidak pernah kita pergunakan. Nah, makanya mengingkari nikmat Allah itu merupakan satu kekufuran, satu pengingkaran. Makanya berdosa. Punya akal pakai. Ini ada kontes akal sedunia. Amerika, apa kemampuan akalnya? Sudah bisa membuat pesawat, sudah bisa membuat alat-alat perang, sudah bisa membuat mobil, laser, dan lain sebagainya. Tepuk tangan, hebat. Otak Jepang dipanggil. Mana otak Jepang? Oh, otak Jepang juga hebat. Bikin mobil Toyota Jepang, bikin Honda Jepang, semuanya Jepang, hebat. Tepuk tangan. Otak Cina, oh kata otak Cina belum, Amerika belum, Jepang belum, kata Cina. Hebatlah kami Cina ini. Kenapa kau hebat Cina? Karena apapun yang diciptakan orang, kami punya bisa menirunya. Motor Cina mirip. Honda punya Supra,
Cina punya KTM. Mirip. Yamaha punya Jupiter dulu. Cina punya Piar. Ditiru semua. Cina. Terakhir peserta otak Indonesia. Apa keunggulan otak Indonesia? Otak Indonesia masih berbungkus, masih orisinil, belum dipakai. Karena orang Indonesia tidak pernah mikir. Ini model-modelnya. Model-model suruh belajar tidur. Bukan lagi cuma tidur begini di kelas. Tidur ngapar di lantai. Ya Allah. Suruh istirahat begadang. Suruh kerjanya sambil mikir, nggak mikir, akhirnya bekerja tenaganya habis tapi salah. Dipakai otaknya. Kalau tidak dipakai otaknya, maka Allah marah. Kalau Allah marah, berdosa. Wa inna iman al-muqallidi wa in kana sahihan indana lakin yakunu atiman bitarkil istihlali. Wayang taro dan hendaknya memilih siapa talibul ilmi al-antiqo akan ilmu-ilmu yang lama, ilmu-ilmu yang kuno. Maksud kuno di sini bukan kuno jelek ya, tapi kuno yang baik. Ilmu yang lama. Maksud ilmu yang lama ini apa? Ay al-qadim. Maksudnya ilmu yang lama, wa huwa ilmu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in. Tuh, itu yang dimaksud ilmu yang aktif, ilmu yang lama ini. Kita harus memprioritaskan belajar dulu ilmu-ilmu yang diajarkan Rasulullah, ilmu-ilmu yang diajarkan para sahabat, ilmu-ilmu yang diajarkan tabi'in, ilmu-ilmu yang diajarkan para tabi'in. Tuh, itu dulu. Nanti yang lain-lain. Makanya itulah pentingnya belajar di pondok pesantren. Biar ilmunya ada jalurnya, biar ilmunya ada sanadnya sampai ke Rasulullah. Nah, kalian belajar di sini, kalian belajar sama Abah, sanadnya ke Abah. Abah punya guru Abah Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Eski. Kiai Haji Nur Muhammad Iskandar Eski punya guru namanya Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo. Kiai Haji Mahrus Ali berguru kepada Kiai Haji Abdul Karim, pendiri Lirboyo. Kiai Haji Abdul Karim berguru kepada Kiai Haji Hasim Asari, pendiri NU. Kiai Haji Hasim Asari berguru kepada Kiai Khalil Bangkalan. Terus sampai kepada Hasan Hussein, sampai kepada Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra, sampai kepada Rasulullah SAW. Ilmu itu ada sana. Dia ada salah. Makanya mondok kalau mau jadi ahli agama, jangan referensinya cuma tabayatubut YouTuber. YouTube. Ini mencak-mencak baru hafal hadis 1 dapat dari Google. Sanadnya cuma 2. Dari mana? Dari Google. Google dari mana? Langsung Rasulullah. Hebat. Itu ada jalurnya. Ya, makanya berguru mondok. Dunal muhaddatsati, bukannya ilmu-ilmu baru. Ilmu-ilmu baru di sini ini ilmu-ilmu yang ngarang-ngarang ini. Belajar tentang qada-qadar belum? Sudah belajar bintang-bintangan. Kalau aku bintangku Leo, agak ganas tapi romantis. Bintangku Cancer, humoris, disenangi orang tapi pelit.
Macam-macam. Akhirnya percaya sama yang itu. Ya. Nah, kalau ilmu tauhidnya sudah belajar, sudah bagus, sudah mantap, ilmu atiknya yang berasal dari Rasulullah, sahabat, tabi'innya sudah bagus, sudah mantap, tidak akan tergoyahkan lagi pondasinya, baru kalau mau mengenal ilmu-ilmu yang baru sebagai pengembangannya. Jangan belajar dari rujuk. Ini dasar-dasarnya tidak dipelajari, usul fikih tidak belajar, langsung buka Google ilmu fikih, sering salahnya. Karena kita tentang hukum tidak tahu asal usul kenapa hukum itu keluar, karena kita tidak pernah belajar usul fikih. Nah, Ibu, hanya benar kalian pondok ini. Qalu maka berkata siapa yang berkata para ulama, alaikum bil atiki, tetaplah kalian semua dengan ilmu-ilmu yang lama. Wa iyyakum, dan jauhilah wal muhaddatsati, ilmu-ilmu yang baru. Wa iyyaka, dan jauhilah antastaghila menyibukkan diri bihadzal jidal, dengan perdebatan-perdebatan ini. Hendaknya seorang pencari ilmu itu menjauhi perdebatan atau sikap-sikap suka berdebat. Suka berdebat tapi sama-sama ngawurnya, karena sama-sama tak tahu dasarnya. Kalau mau memang berdebat, berdebatlah seperti Imam Syafi'i. Bagaimana Imam Syafi'i itu? Imam Syafi'i itu kalau dia berdebat sama orang bodoh, dia kalah. Tapi kalau dia berdebat sama orang pintar, dia menang. Kenapa dia berdebat sama orang bodoh kalah? Karena dia lebih pilih diam dan menghindari berdebat kepada orang bodoh, karena orang bodoh itu biasanya ngengkelan. Tapi kalau dia sedang berdebat dengan para ulama-ulama yang alim, para ulama-ulama itu berdoa. Apa doa Imam Syafi'i? Allahumma, ya Allah, azhiril haqqa, nampakkan kepada kami kebenaran, wala ubali min ayyifamin yakhruj. Ya Allah, nampakkan kepada kami kebenaran, aku tidak peduli mau dari mulut yang mana kebenaran itu keluar. Sungguh tawadu Imam Syafi'i. Mau dari kiai kampung yang tidak terkenal, kalau itu benar pakai, ambil. Ya. Kalau masih sesama ala kadarnya, lebih baik hindari perdebatan. Kenapa disuruh hindari? Allazi zoharo yang akan muncul perdebatan itu. Allazi zoharo yang muncul ba'dan kirodil akabiri, setelah wafatnya tokoh-tokoh besar minal ulama, dari ulama. Ketika tokoh-tokoh besar dari ulama, ketika ulama-ulama besar, ulama-ulama yang digandrungi, ulama-ulama yang betul-betul alim alama sudah mulai wafat, maka biasanya kebiasaan berdebat ini mulai muncul. Ini tanda-tandanya akhir zaman. Jalan di TV, dah berhenti di TV itu berdebat terus, sama-sama mencari kebenaran. Di di media sosial berdebat terus. Kalau baca komen-komen di Facebook orang berdebat itu, ya Allah, bikin darah tinggi. Fa'innahu, maka sesungguhnya perdebatan itu yubaidu akan menjauhkan atau liba akan pencari ilmu anil fikih, dari fikih. Wa yudayyi'u, dan akan membuat sia-sia
apa perdebatan al-umro akan usia, wa yurisu dan akan mewariskan apa perdebatan al-wahsyata akan keresahan, wal adawata dan meninggalkan permusuhan, wa huwa dan bermula perdebatan itu min asyratis saati termasuk syarat-syarat atau tanda-tanda hari kiamat, wa irtifa'il ilmi dan tanda-tanda hilangnya ilmu, wal fikhi dan hilangnya fikih, kaza demikianlah warada fil hadisi nampak di dalam hadis. Perdebatan itu kata pengarang kitab justru akan menyebabkan muncul keresahan. Kenapa tidak resah kalau berdebat terus? Kalau sudah sama-sama resahnya, maka yang timbul adalah adawah, yaitu permusuhan di antara orang-orang yang berdebat. Nah, kalau perdebatan ini selalu muncul, kegelisahan selalu muncul, maka itu adalah salah satu tanda-tanda akan datangnya akhir zaman, akan datangnya hari kiamat, karena ilmu sedikit demi sedikit sudah Allah angkat, sudah Allah tarik. Ketika dunia ini sudah dihuni oleh orang-orang bodoh yang mengagungkan hawa nafsunya, maka disitulah hari kiamat akan datang. Nauzubillah tsumma na'udzubillah. Makanya wahai anak-anakku, perbaiki akhlak, perbaiki niat mencari ilmu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dalami betul-betul ilmu ini, sedapat mungkin hindari perdebatan, kecuali kita belajar dengan metode diskusi yang ada moderatornya. Baik. Bukan untuk mencari kebenaran, mencari kemenangan, tetapi untuk menunjukkan, semakin menampakkan kebenaran. Jika kita harus memang berdebat, berhujah, maka hati kita harus lapang. Allahumma azhiril haqqa, ya Allah nampakkanlah kebenaran itu, wala ubali dan aku tidak peduli min ayyi famin yakhruj, dari mulut yang mana kebenaran itu akan keluar, akan datang. Legowo, orang yang berilmu itu hatinya legowo, tidak mengedepankan kepentingan pribadi, tapi mengedepankan kepentingan umum dan yang berdasarkan ilmu. Mudah-mudahan kita akan menjadi ulama-ulama, amin.